ku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sungguh indah ada di hadiratmu, nikmati dekat denganmu, selalu di hatimu. Kau segalanya, Kau yang nyatakan kasih-Mu bagi kami. Kau Allah atas segalanya, kemuliaan, hormat dan pujian bagimu Tuhan, bagimu. Kau kudus dan layak disembah, tak ada Allah seperti-Mu. Kau mulia, Kau ajaib, Yesus, layak, Kau layak disembah, layak terima pujian. Kami memuji, menyembah-Mu. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib dan heran cara-Mu menolong. Ya Yesus, ya Tuhan, Kau sungguh heran. Ku membawa Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa
ada yang sepertimu. Kami bawa pujian bagimu, Kau saja yang layak disembah. Kau saja Tuhan segalanya, Kau saja Allah yang kudus. Oh, Kau saja yang layak. Ya Ralalambo, Syaralalala Yashi, Ya Ralalambo, Hilalalala Yarilele, Hilalalala, Syaralalala Yashi, Ya Rab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 , Hilalalab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 , Hilalalala Yarilele, Syaralabo, Ya Rabababababab, Ya Rabatakaralabo, Ya Ralabayashi. Yesus Tuhan, Ya Ralabayashi, Ya Ralabarababababab. Terima kasih Tuhan, kami mau andalkan Engkau selalu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
Kami mau melayani, mengiringmu, melayani, mengisimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiringmu, mengikutmu, mengasihimu. Tuhan kau Allah, kau Yesus. Yaralabayashe karalamu, yaralabaralalayasi, yaralayaralamu, yarababayashe, uralabaralamu. Melayani, mengasihi, menyembahmu. Kami mau setia mengikutmu, mengiringmu dimanapun kami ada, engkau ada. Kau nyatakan perbuatanmu yang ajaib. Kau setia, kau selalu bersama kami. Kau mengurapi kami dengan urapan yang baru. Ya Tuhan, kau baik, sungguh baik. Kau layak terima pujian. Kami memuji, agungkan namamu. Oh, yaralamu, syaralalamu, yaralabarab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 a, yaralabaralamu, yakarabaralabalalala, yarelelelele, yarab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 a, shikyarel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 e, kiralabaralalamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami juga mau setia mengiringmu Tuhan. Yaralamu, syakarabarabarabarabarabaraba, yaralala, yarelelelelelelele, yaralabarab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 a. Kau Tuhan yang ajaib. Jadilah pada kami seperti yang kau mau. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Untuk genapi
firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini. Aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami Kau izinkan Tuhan untuk boleh menyembah Engkau. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bawakan doa-doa, bawakan pokok-pokok doa kami Tuhan. Khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mengalami keadaan yang kurang baik Tuhan. Tapi kami berseru Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan turunkan damai-Mu Tuhan kepada bangsa ini Tuhan, pada para pemimpin Tuhan, pada rakyat Indonesia juga Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan bangsa ini kedamaian Tuhan. Segala hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, Tuhan halaukan itu Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi damai, boleh menjadi panutan Tuhan bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan. Oleh Tuhan segera mengatasi Tuhan keadaan ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menyertai bangsa ini Tuhan, dan ada umat-umat-Mu Tuhan yang berseru untuk bangsa ini Tuhan, sehingga pemimpin bangsa kami Tuhan boleh Engkau sertai, para pejabat Tuhan, para DPR dan yang lainnya Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh melihat bahwa ada Tuhan di negeri ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami menyerahkan Tuhan perekonomian juga di bangsa ini Tuhan, biar boleh pulih Tuhan, boleh menjadi baik Tuhan. Pembangunan yang ada pun Tuhan boleh dilakukan dengan sepenuh hati Tuhan, tidak ada korupsi di dalamnya Tuhan, tetapi Tuhan boleh semuanya digunakan untuk bangsa ini Tuhan, dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
pagi hari ini Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati Efrata Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada di Efrata dan Engkau Tuhan sedang mengarahkan pandangan-Mu kepada Efrata. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekeliling lingkungan ini Tuhan dan bagi jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada Tuhan, baik dari sekolah minggu, dari teen, youth, Pro-M, komisi wanita, komisi pria, bahkan lansia juga Tuhan. Kami menyerahkan setiap komisi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga ada perubahan-perubahan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjadi penolong dari setiap mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga ada kesembuhan Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib juga Tuhan boleh terjadi Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, kami berseru kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau El Shaddai Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menolong kami, menyembuhkan Tuhan, dan Engkau juga Tuhan yang akan menolong kami Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap keadaan ini Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menyertai kami. Dan juga Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan menyertai, Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ada pesan Tuhan yang akan Engkau sampaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini, lewat hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, dan juga pakai setiap hamba-Mu, setiap kami juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami siap Tuhan untuk melakukannya demi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ke pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi terang di dalam perjalanan kehidupan daripada umat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini. Saat pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu tentang iman mengatasi kemustahilan. Landasan firman Tuhannya yaitu terdapat di dalam Matius 17 ayat 20. Kita akan sama-sama membacakannya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Nah, ini bukanlah masalah tentang besar atau kecilnya iman itu. Karena jikalau masalahnya adalah besar atau kecilnya iman itu, maka kita akan mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Namun apakah kita percaya kepada Allah yang besar atau tidak? Mungkin sebagian besar di antara kita gampang sekali berkata bahwa saya percaya, saya beriman. Namun apakah yang keluar di dalam mulut kita itu sesuai seperti yang ada di dalam hati dan pikiran kita?
Kita harus mengakui bahwa sifat manusia itu tidak mudah untuk mempercayai sesuatu. Sifat manusia kita itu mudah sekali untuk memberontak. Kalau di dalam dunia kerohanian, gampang sekali kita memberontak terhadap Allah. Dan harus diakui juga bahwa kita sangat sulit menyadari akan sifat kita seperti itu. Tetapi kita akan gampang sekali untuk melihat sifat, watak, karakter daripada kehidupan sesama kita. Nah, seperti contoh di dalam Alkitab, kita akan gampang sekali berpikir kritis tentang kehidupan bangsa Israel yang pada saat mereka keluar dari tanah perbudakannya, itu tanah Mesir, menuju kepada tanah Kanaan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Kita dapat mengerti bahwa mereka mengeluh, mereka memberontak kepada Musa yang memimpin mereka, hamba Allah itu. Bahkan mereka mencobai Allah. Di dalam Keluaran 17 ayat 7. Sangat mudah sekali kita melihat, sangat mudah sekali kita menilai. Itulah sifat manusia. Untuk melihat dirinya itu sangat sulit, tetapi untuk melihat orang lain itu sangat mudah dan gampang sekali. Sangat gampang kita melihat. Kita baca Alkitab dalam perjalanan keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan kita gampang sekali menilai mereka. Namun apakah jika kita berada pada posisi mereka, kita lebih baik dari mereka? Tentu tidak. Mungkin saja kita akan lebih parah daripada bangsa Israel. Contoh kecil saja. Apakah kita akan tetap bersuka cita datang kepada Tuhan di saat kondisi di sekitar kita tidak mendukung? Saat-saat ini musim yang terjadi di bangsa kita adalah musim hujan. Saat kita mau berangkat pergi beribadah kepada Tuhan, apakah kita melangkah dengan sukacita? Atau sebelumnya kita menggerutu, kita mengeluh tentang cuaca yang terjadi saat ini? Atau mungkinkah saat kita mau datang kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang membuat kita mengeluh kepada Tuhan? Entah itu mungkin kehidupan ekonomi kita, entah itu mungkin kehidupan keluarga kita yang tidak baik-baik saja. Hal ini pasti sering terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian juga bangsa Israel. Mereka mengeluh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan bahkan mereka mencobai Allah. Tanpa disadari, mungkin kita juga sudah mencobai Allah. Gimana sih Tuhan? Kita mau datang beribadah kok hujan. Seolah-olah sepertinya Tuhan tidak mendukung kegiatan ibadah itu. Hal-hal semacam ini sudah membuat kita berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau kita hitung segala perbuatan dosa kita dalam satu hari itu sangat banyak dibandingkan dengan amal kebaikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan kebaikan untuk masuk ke dalam sorga, saya katakan jangan bermimpi. Hal-hal kecil yang mungkin itu muncul tidak dalam perkataan maupun perbuatan kita, tetapi di dalam pikiran kita saja,
keluar di mulut kita atau di dalam hati kita saja sudah cukup untuk membuat kita berdosa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini Yesus tidak hanya menegur murid-muridnya yang kurang beriman, tetapi situasi umum yang terjadi pada angkatan zaman Yesus pada waktu itu. Orang banyak di sekitar seorang anak yang sakit ayan. Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, hai angkatan yang tidak percaya atau angkatan yang kurang percaya. Karena apa? Saat Yesus berdoa bersama dengan beberapa murid, ada muridnya yang lain tinggal. Dan situ muridnya yang tinggal ini mendapatkan kesempatan melayani, yaitu mengusir setan daripada tubuh seorang anak yang sakit ayan. Tetapi mereka tidak mampu. Akhirnya Yesus turun dari bukit menjumpai mereka dan Yesus yang mengusir setan itu. Nah, apa itu sakit ayan? Yaitu semacam ayan atau epilepsi. Itu penyakit kronis akibat gangguan sinyal listrik atau saraf-saraf di dalam otak manusia yang menyebabkan orang tersebut kejang berulang-ulang atau sering kekejangan. Mungkin secara medis kita berpikir bahwa penyakit ini dapat terdeteksi sehingga tidak ada hubungan dengan kuasa-kuasa di balik kuasa-kuasa di luar daripada hal-hal materi. Namun faktanya yang terjadi, Yesus tidak melakukan pengobatan secara medis. Namun dengan kuasanya, Yesus berkata kepada roh jahat itu, kepada setan, keluarlah dari anak ini, maka anak ini pun pulih. Tentunya dia pulih, pasti setan itu sudah pergi daripada tubuh anak ini. Dari hal ini saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal-hal buruk yang kita alami, itu tidak lepas daripada pengaruh si jahat. Walaupun secara kasat mata seolah-olah kita yang melakukannya. Mungkin karena kita mengabaikan kehidupan kita, kurang berhati-hati, dan kita mengalami kondisi-kondisi yang menyebabkan merugikan kehidupan kita maupun merugikan kehidupan keluarga kita. Seolah-olah kita manusia yang melakukannya, tetapi di balik itu ada kuasa di luar daripada kuasa Tuhan yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu tidak pernah lepas daripada kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja siang malam dengan giat untuk mau menghancurkan kehidupan kita. Karena itu kita harus memiliki iman. Bukan masalah iman itu besar atau kecil, tetapi jikalau kita mempunyai iman kepada Allah yang besar, Allah yang maha besar, maka segala gunung-gunung persoalan seberapa besar pun akan dicampakkan atau dipindahkan. Nah, pertanyaan buat kita, apakah ada iman yang besar dan iman yang kecil? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada? Tentu ada. Seperti di dalam Matius 8 ayat 10,
Saya akan bacakannya. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman sebesar ini tidak pernah Yesus jumpai di antara orang-orang sebangsanya. Kalau saya artikan di dalam kehidupan kita bergereja, bisa juga dikatakan iman sebesar ini tidak saya jumpai di antara jemaat Tuhan. Dan berikutnya di dalam Matius 9 ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, memandang perempuan yang pendarahan itu dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Jadi perempuannya mengalami pendarahan bertahun-tahun. Dia memiliki iman bahwa asal saja aku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada kebenaran firman Tuhan dalam Matius 17 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Kalau kita perhatikan gambar ini biji sesawi. Biji sesawi, biji yang sangat kecil, dipegang oleh jari manusia sangat kecil, kalau tidak hati-hati akan jatuh. Tetapi Yesus berkata bahwa jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi, tetapi kalau kita memiliki iman seperti biji sesawi ini saja, maka dikatakan iman kita itu sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Biji sesawi yang kecil saja, tidak ada iman seperti itu pada orang banyak. Jangankan orang banyak, murid-murid Yesus sendiri tidak mempunyai iman. Jadi mereka tidak percaya. Namun apa yang terjadi di dalam Matius 8 dan Matius 9 ini? Ada orang yang bukan orang sebangsa Yesus memiliki iman yang besar. Dan juga perempuan pendarahan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal aku datang kepada Tuhan saja, segala penyakit apapun juga pasti akan sembuh. Sebelum saya di tempat ini, saya sering bepergian dengan salah seorang hamba Tuhan membesuk orang-orang sakit. Dan saya paling jengkel itu menghadapi orang yang sakit kanker. Bukan orangnya yang saya jengkel, tetapi kanker itu. Bagaimana penyakit itu merasuki orang tersebut sehingga orang itu mengalami sangat yang tak tertahankan. Dan hamba Tuhan ini juga anaknya mengalami sakit kanker di otak. Seorang perempuan yang cantik, seorang pianis, dan dia masuk di fakultas kedokteran gratis lagi karena pintarnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan hal itu terjadi. Penyakit itu masuk di dalam tubuh anak tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Tentunya dia berdoa dan berdoa. Dan mujizat itu terjadi. Anaknya
dia sembuh. Sampai dokter yang terbaik di salah satu kota terbesar di Indonesia heran, kok bisa sembuh? Tidak ada bekas sama sekali. Namun tetap saja anaknya itu dipanggil pulang oleh Bapa di surga karena kelalaian dokter tersebut. Secara manusia dia bisa menuntut tim kesehatan, tetapi itu dalam kehendak Tuhan dia tidak melakukannya. Dan saya melihat videonya luar biasa, dia kuat sekali. Dia yang membawakan firman, memimpin ibadah kedukaan, dan di sampingnya anaknya terbaring tak bernyawa. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu apakah kita harus mengejar iman yang besar atau tidak? Sebagai umat Tuhan, kita harus berlomba, kita harus berusaha untuk mengejar memperoleh iman yang besar. Sehingga apa? Supaya setiap janji-janji firman Tuhan itu dapat kita imani sepenuhnya. Kita sepenuh hati mengimani setiap janji-janji firman Tuhan. Dan orang yang memiliki iman yang besar, kehidupannya akan kokoh, tenang, dan orientasi hidupnya itu hanya kepada Tuhan saja. Nilai-nilai kehidupannya itu memancarkan kehidupan kekristenan di dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki iman yang kecil? Dalam Matius 6 ayat 30, Matius 8 ayat 26. Orang yang memiliki iman yang kecil atau lemah imannya sering menunjukkan apa? Hidup yang kurang berakar, mudah goyah, dan dia dipenuhi oleh banyak sekali kekhawatiran. Iman yang kecil itu digambarkan sebagai iman yang tidak berakar di dalam hati. Dia akan mudah menyerah di masa-masa sulit yang akan datang. Dan dia akan mandul atau di dalam kehidupannya tidak ada buah-buah kehidupan yang baik di dalam perjalanan hidupnya. Jadi kita bisa melihat orang di sekitar kita. Kita bukan menghakimi, tetapi kita akan melihat bagaimana kehidupan, adakah buah-buah iman itu keluar dari kehidupannya, keluar dari perkataannya, keluar dari perbuatannya, dalam sikap hidupnya dan lain sebagainya. Kita tidak menghakimi, firman Tuhan yang menghakimi. Atau mungkin kita berkata lagi, tidak usahlah miliki iman yang besar. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa memiliki iman kecil saja sudah cukup. Karena Allah kita, Allah yang besar yang akan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Matius 17 ayat 20 ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Dan saya katakan lagi bahwa biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Berarti maksud Yesus di dalam firman Tuhan ini adalah imanmu sebesar biji sesawi saja itu sudah sangat besar. Dan itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya maupun orang banyak pada umumnya yang mengerumuni seorang anak yang sakit ayan itu, di antara mereka satu pun tidak ada yang memiliki iman walaupun seperti biji sesawi. Nah, dari mana datangnya iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman artinya kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati kita untuk mengikuti sesuatu. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 1, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan di dalam kehidupan kita adalah janji-janji Allah akan masa depan. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita dapat mempercayainya walaupun secara kasat mata kita tidak melihatnya, namun semuanya itu nyata. Nah, masalahnya bagi manusia, sesuatu yang tidak nampak itu tidaklah mungkin atau sulit untuk dipercaya. Karena manusia ini bersifat materi. Sesuatu yang di luar logika itu susah sekali diterimanya. Dan susah sekali manusia untuk mempercayai hal-hal itu. Oleh karena itu setiap kita yang percaya, yang sudah mengikuti Yesus, beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman terhadap janji-janjinya, itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Semua itu hanyalah anugerah Allah semata. Banyak orang pintar, banyak orang yang mengerti akan ilmu-ilmu agama, tetapi di antara mereka banyak juga yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya mereka tidak mempercayai akan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kepandaian mereka hanyalah sampai kepada otak saja, tidak masuk di dalam hati mereka, tidak merasuki kehidupan mereka, dan itu boleh menjadi gaya hidup mereka. Dan ini juga berhati-hati bagi kita semua umat Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan logika di dalam melayani Tuhan, tanpa ada buah kehidupan yang benar di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus berhati-hati di dalam menggunakan pemikiran kita. Jangan sampai melampaui iman kita. Karena pemikiran kita sudah dicemari dosa. Memang kita akan mengerti akan kehendak Tuhan, janji-janji Tuhan, setapak demi setapak, berdasarkan pengalaman, pengetahuan kita kepada Tuhan. Tetap logika kita, akal kita tundukkan di hadapan Tuhan. Biarlah iman kita yang berjalan duluan ke depan. Suatu saat nanti kita akan mengerti semuanya itu. Dari mana asal iman? Dalam Efesus 2 ayat 8 maksud saya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan apa? Allah lah yang memberikan iman itu kepada setiap kita, sehingga kita dapat mempercayainya, dan kita boleh diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kita. Jadi jangan orang yang membanggakan diri dengan segala sesuatu yang dikerjakan bagi Tuhan. Kembali lagi di dalam Matius 17, mengapa orang kurang percaya? Kalau kita membaca di dalam Matius 17 tadi, karena murid-murid Yesus tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka tidak mengandalkan Tuhan? Karena mereka punya kepandaian, kepintaran, merasa diri mereka mampu, sehingga apa?
mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Dan yang berikutnya Yesus berkata kepada mereka bahwa hal ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Doa dan puasa berarti kita bergantung sepenuhnya pada Allah kita. Di situ juga kita merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Kita mengatakan bahwa diri kita tidak mampu, hanya Tuhanlah yang mampu. Dan di dalam doa dan puasa jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meminta Tuhan untuk menambahkan iman. Tuhanlah yang memberikan iman, bukan hasil usaha kita. Nah, kita bersyukur di gereja kita ini sekarang sedang melakukan ibadah doa dan puasa. Sudah 1 minggu berjalan ini. Bapak Ibu yang belum mengambil bagian untuk datang beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain yang sudah antusias terlebih dahulu datang untuk beribadah, marilah bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Mintalah iman itu dari Tuhan agar Dia memberikan kepada kita. Karena tantangan hidup ke depan semakin hari semakin besar. Kita harus mengimbangi itu. Kita harus mempunyai iman yang besar sehingga kita kokoh, kita kuat di dalam Tuhan. Sebentar sore kita akan melakukan ibadah puasa. Saya mengajak umat Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Ada puji-pujian, ada firman Tuhan, dan ada penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Jikalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka segala persoalan apapun itu dapat kita singkirkan. Saya teringat ada lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang yang memang indah didengar, tapi kadangkala kalimat-kalimat dari lagu tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lagu itu berkata bahwa sekalipun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya. Ya, kita harus memiliki iman yang seperti itu juga. Tetapi saat kita punya iman, gunung itu pasti pindah. Kita bersyukur Bapak Gembala selalu mengamati segala sesuatu yang dilakukan di pelayanan, dari asar sampai kepada pelayanan mimbar. Ada sesuatu yang tidak beres, beliau selalu memberikan masukan, mengarahkan setiap kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan, sehingga kita boleh dibenahi lebih baik lagi untuk lebih mengenal isi hati Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung itu sekalipun tidak pindah, pasti pindah. Dan kita percaya Allah kita besar. Dia akan memindahkan segala gunung-gunung persoalan di dalam kehidupan kita, seberapapun besarnya. Penyakit kanker, kita percaya, memiliki iman, itu disingkirkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan. Kita imani itu, karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang baru, hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Tuhan baik, kami percaya ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena itu buat kami mengerti makin dekat pada Engkau. Berkati khususnya yang sedang melayani hari ini, semua tim, berkati juga khususnya hamba-Mu Bapak Kirson, pakai menjadi hamba-Mu yang makin berkenan. Kami menyerahkan puasa kami hari ini. Kami makin dekat Tuhan, kami makin menyenangkan hati Tuhan, dan kami makin bertumbuh dalam Tuhan. Juga ibadah doa malam nanti Tuhan melawat. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.